Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini patut kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih, pimpinan dan penyertaannya yang Tuhan nyatakan bagi kita untuk kita boleh alami. Hingga pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang layak kita puji, kita agungkan. Sebab Dia sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kehidupan kita. Kita angkat pujian mengatakan, Kau yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, seperti setiamu kepadaku. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertemu
berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Ajar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. ku sembah Kau ya Allahku, Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. sekali lagi katakan, ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada ludah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama masuk ke dalam saat teduh. Kita minta pimpinan pertolongan Tuhan akan berkarya di setiap hati kita. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan penuh dengan keterbatasan. Tanpa pengampunan Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Oleh itu mari kita sama-sama datang mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga Dia melayakkan kita untuk dapat menghampiri tahta hadirat-Nya. Kita lanjut dalam pujian kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, tahta sucinya jemaat disilakan berdiri. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari kita memuji. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha
sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sungguh-sungguh kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya Haleluya Yesus. berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi kita katakan, kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, Bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bahwa di sini hanya karena kemurahan-Mu Bapa kami berkumpul. Kami berada di rumah-Mu, ada di altar-Mu, sedang memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau di tahta suci-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami saat ini, untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan, dan diri yang kami persembahkan kepadamu pada saat ini, Engkau berkenan ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya ibadah bakti kami ini, dari awal sampai berakhirnya, jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Bangunlah umat Masehi, nyanyian kemenangan iman nomor 135. Bangunlah umat Masehi, lihat Allah kini berperang lawan musuhnya yang jahat dan sangat garang. Kenapa engkau masih tidur, tertutup di dunia fana? Ribuan jiwa terhilang masuk neraka. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Ayat yang kedua. Kami datang kepadamu, tidak dapat diceraikan, sentiasa milikmu hingga kematian. Pada dunia yang durhaka, yang tak takut kuasa Allah, kami berseru padanya, maukah binasa. Kabarkanlah Injil pada seluruh dunia. Yesus berseru memanggil, datanglah padanya. Tinggalkanlah sia-sia, teguhkan iman percaya, turut pemimpin yang menang, majulah berperang. Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman Gereja Kibait. Jemaat silakan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisa Pak STH. Tapi sebelumnya itu kita angkat pujian yang mengatakan, ku bersyukur Bapa. Banyak hal yang kau perbuat di dalam kehidupan kami. Rancangan indah bagimu dan bagiku terjadi di setiap kehidupan kita. Bapa yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang kuperlukan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kepada hambanya dipersilakan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan, dimuliakan nama-Mu di hidup kami. Engkau Allah junjungan hidup kami, Allah pengasih pemelihara hidup kami, yang telah menyatakan kasih melalui tebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
telah datang menjadi manusia demi untuk melawat kami, menebus kami dan menjadikan kami milik kepunyaannya. Karena itu, untuk kasih dan kuasa-Mu yang tak terkatakan, layaklah di pagi hari ini kami rendahkan hati untuk kami angkat puji-pujian kami, syukur kami, pengagungan dan sembah kami hanya kepadamu, ya Allah. Perbuatan tangan-Mu ajaib adanya, rancangan indah-Mu yang Engkau nyatakan di hidup kami. Hal yang tidak kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami. Pertolongan yang sempurna di setiap situasi apapun di hidup kami, mengizinkan kami ada pada saat ini sebagaimana adanya. Tuhan boleh berikan satu kemenangan menjalani hidup ini, di tengah banyaknya kegiatan, pekerjaan, dan kesibukan, bahwa hari yang dikhususkan hari ini, hari perhentian, di mana kami datang mempersembahkan kehidupan kami, memuliakan Tuhan, dan kiranya persembahan hidup kami menjadi kurban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Banyaklah yang Tuhan perbuat di hidup kami, umat-umat-Mu, sepanjang minggu yang telah kami jalani bersama, baik pribadi, dalam keluarga, di setiap pekerjaan, bahkan pergumulan kami. Tuhan turut campur tangan, Tuhan ada bertindak menolong, dan Tuhan mengizinkan kami menikmati kelimpahan berkat dan sukacita hanya di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, di sepanjang minggu yang telah kami lalui hingga saat ini, mengaruniakan pertambahan umur bagi hamba-hamba-Mu, bersama anak kekasih Itlen Siawan, hamba-Mu Bapak Alberton Panan, Ibu Cornelia Tonglotonapa, dan Bapak Susilo. Sempurnakan karya dan penyertaan-Mu atas kehidupan hamba-Mu, menjalani hari hidup melangkah di tahun yang Tuhan karuniakan ke depan. Teguhkanlah di dalam iman kepada Tuhan, beri hati yang sungguh mengasihi Tuhan, diberkati di dalam kehidupan pribadi, dalam perjuangan, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di tengah menjalani masa lanjut usia atau menjalani masa purna bakti, bahkan di setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah Allah yang setia, Allah yang maha besar, dengan pertolongan yang tak terbatas. Engkau bertindak untuk memberkati dan menolong hamba-hamba-Mu ini. Syukur kepada Tuhan, bersama Bapak Sabu Joni Kulu, bersama Bapak Paulus Sake, oleh kemurahan Tuhan dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang lain, bahwa di hari yang lalu berada di tempat lain karena pekerjaan, Tuhan menghentar boleh kembali ada dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan dan bersama keluarga. Hari ini kami dapat bersama di hadirat Tuhan menyembah Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman kami, Tuhan mengizinkan boleh ada bergabung dalam persekutuan kami hari ini di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, kebersamaan yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Bahwa kehadiran saudara-saudara kami untuk bergabung di dalam penyembahan kepada Tuhan hari ini, Tuhan memberkati, bahwa sekalian kami yang hadir pulangkan dalam damai sejahtera-Mu, membawa berkas-berkas menjalani kehidupan ke depan, untuk kami tetap ada di jalan Tuhan. Bapa di sorga, hamba memohon, nyatakan perlindungan bagi umat-umat Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini tidak memungkinkan ada dalam persekutuan kami, yang berada di luar kota, baik karena urusan keluarga, karena kegiatan-kegiatan keluarga, ataupun karena kegiatan dan perjuangan yang lain. Melindungi, menjaga ya Tuhan, baik yang ada di darat pun yang ada di lautan. Tuntunan kawalan Tuhan menyertai,
bahwa dimanapun berada hari ini, kiranya dimenangkan dapat membawa diri bersekutu dengan Tuhan di dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Diberkati umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan pribadi dalam pengiringan kepada Tuhan, agar menjadi pribadi yang mempersiapkan diri untuk menjadi mempelainya Kristus yang akan dijemput saatnya nanti. Waktu dan kesempatan yang ada kiranya dijalani tidak dengan percuma, dijalani hidup tidak dengan sia-sia, tapi berjuang untuk mengenakan lenan halus yang akan kelak digunakan saat pertemuan bersama dengan Kristus. Diberkati umat Tuhan yang tidak hadir dalam persekutuan kami saat ini, dalam kondisi tubuh lemah. Mohon jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan dinyatakan bagi orang tua kami, Ibu Sri Pitajeng, anak kekasih Hari, dan beberapa jemaat Tuhan yang lain dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Tuhan nyatakan kekuatan baru, kesembuhan dan kesehatan yang baru di dalam menjalani aktivitas yang Tuhan karuniakan. Pemulihan pun Tuhan terus nyatakan bagi Ibu Ripka Pua dan bagi Ibu Alfrida Tompo, sehingga dapat menjalani keseharian sebagaimana yang Tuhan inginkan. Demikian pun umat Tuhan yang tidak hadir dalam persekutuan kami saat ini. Mereka yang lemah di dalam iman, terpuruk oleh karena mengikuti keinginan daging, keangkuhan hidup, dan karena kekerasan hati. Tuhan, tangan kasih-Mu Engkau jangkau mereka di tempat di mana mereka berada untuk berdalih dan menjauh daripada Tuhan. Dalam keadaan apapun saat ini, Tuhan berkati dengan cara Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang indah, memulihkan mereka, memulihkan hati, pikiran, dan jiwa mereka, agar menggunakan waktu yang masih ada untuk sungguh secepatnya bertobat, mencari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Kami datang kepada Tuhan mendoakan jemaat-Mu di dalam pekerjaan yang ditekuni masing-masing, dimanapun dan apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan umat-Mu, di sekitar kota Samarinda, di luar kota Samarinda, di darat pun di laut. Perlindungan Tuhan menyertai, menuntun pergerakan keluar masuk rumah, menjaga dalam relasi dengan rekan kerja. Di tempat di mana bekerja Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Beri hati yang takut kepada Tuhan, menikmatinya hidup bersyukur, memuliakan Tuhan. Anak-anak umat Tuhan yang jauh terpisah dari keluarga karena pendidikan, kami mendoakan anak kekasih Libert, Alvito, dan Lensi, juga Eiren. Tuhan tolong mereka di Balikpapan, di Makassar. Perjuangan pendidikan jauh dari pantauan orang tua. Tuhan akan membentengi dengan kuasa Tuhan, melindungi mereka, tetap menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Demikian pun umat Tuhan yang sedang menjalani kuliah profesi atau yang studi lanjut. Ibu Marna, Tuhan menolong dalam kelanjutan pendidikan ke S3. Mampukan Tuhan boleh berhasil dengan baik, terkhusus Tuhan beri kekuatan dan berkati satu usaha di pergumulan dalam rumah tangga mereka yang saat ini sedang dijalani. Anugerah kasih-Mu Tuhan, Engkau nyatakan buat berhasil dalam perjuangan mereka saat ini. Anak kekasih Giovanni bersama dengan ibu yang ada di Bali, Tuhan tolong dalam satu kompetensi yang diikuti. Rencana hari esok kembali ke Samarinda, bukakan jalan. Demikian ya Tuhan. Mendoakan anak kekasih Frans Marensa mempersiapkan diri mengikuti wisuda di hari Sabtu. Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan sehingga sukacita ini dapat diikuti di dalam kasih Tuhan. Rencana pemindahan jenazah orang tua dari keluarga Bapak Hermanto atau suami Ibu Kristina Saleng di hari Sabtu yang akan datang. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami berdoa, buka jalan, semua dapat terlaksana dengan baik.
Demikian pun ya Tuhan, untuk pelayanan yang direncanakan sepanjang minggu ke depan ini. Mulai pada malam nanti ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Susilo, ibadah doa dan ibadah rumah tangga pada hari Sabtu depan dan hari Minggu depan di keluarga Bapak Tandungan, Bapak Daniel Tadungan dan Bapak Martin Palinggi. Tuhan turut campur tangan semuanya sehingga program pelayanan yang telah direncanakan sepanjang minggu ini boleh terlaksana dengan baik. Kami umat Tuhan semakin dibawa erat dalam satu persekutuan, menjalani panggilan yang Tuhan karuniakan bagi kami bersama-sama. Diberkati panitia pembangunan, program pembangunan yang sementara digumuli, dimampukan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan keterlibatan semua jemaat Tuhan dan saudara-saudara seiman kami yang telah mendukung dalam pelayanan. Tuhan berkati panitia Natal dan segala persiapan untuk mensukseskan perayaan Natal jemaat Tuhan tahun 2025. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sementara dalam masa pertumbuhan. Berkati, tumbuhkan ya Tuhan dalam cinta kasih Tuhan. Perkembangan karakter, mental, fisik akan bertumbuh seiring di dalam pengenalan akan Tuhan. Diberkati, dimampukan orang tua baik menjadi seorang ayah, seorang ibu dalam peran masing-masing untuk dapat membimbing, mengarahkan anak bagaimana hidup mengasihi Tuhan. Pergumulan anak-anak Tuhan yang sementara dalam pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong. Engkau mampukan ya Tuhan dalam juang mereka untuk memprioritaskan Tuhan dan meyakini bahwa takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan dan sumber keberhasilan. Anak-anak muda yang adalah terisur atau tambang dalam gereja, yang kaya dengan potensi yang dimiliki Tuhan, tolong mampukan di usia muda agar menjalani hidup layak, hidup benar dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak menjalani hidup seturut dengan kemauan sendiri, tetapi kiranya dituntun oleh Tuhan, bahwa tatkala mempersembahkan hidup kepada Tuhan di dalam penyembahan, sungguh menjadi penyembah yang benar, dengan membawa totalitas hidup datang kepada Tuhan. Diberkati di segala juang masing-masing, baik yang mencari lapangan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang sementara bekerja, dan mempersiapkan diri mengikuti wisuda. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Pergumulan umat Tuhan yang merindukan keturunan, yang merindukan bangunan rumah tinggal, yang sementara membangun, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Atas izinmu membawa hambamu Bapak Pendeta Ishak ada dalam persekutuan bersama untuk hari ini, akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan melalui pelayanan pemberitaan firman. Tuhan perlengkapi hambamu menjadi alat yang berkenan di tangan Tuhan. Rencana pertemuan remaja sekolah minggu hari ini di Gotong Royong, Tuhan buka jalan. Persekutuan intragerejawi yang terbentuk di tempat ini, di setiap program kerja masing-masing, Tuhan berkarya di dalamnya. Semua guru-guru sekolah minggu dimampukan Tuhan, diperlengkapi dengan loyalitas yang tinggi demi pengabdian yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Kami datang menyerahkan seantero hidup kami dalam tangan-Mu. Menuntun kami menjalani kehidupan ke depan. Bawalah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Izinkan kami menikmati hal-hal indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bawalah kehidupan kami memahami bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Setiap hal yang terjadi, Tuhan mau menyatakan maksud baik Tuhan demi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami, syafaat kami. Engkau Tuhan sudah mendengar. Engkau Tuhan akan menjawab sesuai dan seturut rencana kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan pujian
Dan jikalau ada jemaat yang mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujiannya atau kesaksiannya, dipersilakan. Ya, lansia. Ya, puji Tuhan, persembahan pujian yang telah memberkati kita siang hari ini, dan biarlah itu Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Sarira, SPDK. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 28, Berpanji Kitab Suci. Hendaklah kitab yang suci diberikan bagi dunia,
naik tinggilah seperti panji. Siarkan berkat yang indah, kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat diantarkan pada Allah. Dimanapun ia diberi, sinarnya akan terangi. Dimanapun ia diberi, sinarnya akan terangi. Awan yang gelap diusirkan, dan dosa pun dibasmikan. Kitab Allah yang berhikmat, terangilah alam dunia, agar jiwa yang tersesat dihantarkan pada Allah. Kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada saat ini bersama-sama kami berdiri di hadapan hadirat-Mu sebagai tanda kesiapan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, baik hamba-Mu, umat-Mu yang akan mendengar, kuasai kami bersama-sama sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa sekiranya setiap jeri lelah kami tidak sia-sia dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Pada kesempatan ini, saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, Tuhan sertai hingga di tempat ini. Dan saya berterima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Klasis, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, yang bisa mengatur waktu sedemikian rupa yang sesungguhnya minggu lalu seharusnya saya ada di tempat ini. Tetapi karena kondisi pelayanan, karena kebetulan kami di sana tanggal 5 ada pengucapan syukur tahunan, jadi saya tidak bisa meninggalkan jemaat. Lalu saya mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan di Klasis, bahkan hamba Tuhan di tempat ini, sehingga jadilah seperti yang kita saksikan. Ya. Pada kesempatan ini, biasanya kalau datang di Samarinda kami 3 orang. Ya. Tapi karena kondisi pelayanan, saya hanya sendiri saja. Ya. Saya memperkenalkan diri sedikit. Ya. Nama saya Ishak Sarira, istri baru 1, anaknya. Ya, baru 1 anaknya, anak kami 1, baru 1. Ya, dan kami melayani di Pulau Pinang sudah jalan 4 tahun. Pada tahun 2022 tanggal 6 Juni, saya mendarat di Pulau Pinang dengan penuh selamat. Dan bersyukur 3 tahun lebih boleh menjalani kehidupan di darat itu, bahkan bisa sampai di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Ya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itu perkenalan singkat. Mari kita membaca firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 36 sampai ayat yang ke-42 kita perhatikan dan saya akan bacakan. Kitab Kejadian pasal 31 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42 kita perhatikan dan saya bacakan firman Tuhan. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan.
yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, bahkan mungkin sebagian dari kita sering berangan-angan, bahkan berpikir bahwa kalau saya seperti ini, saya di sana seperti ini, kehidupan saya akan indah. Begitu luar biasa dalam menjalani kehidupan. Kadang kita berpikir seperti itu. Kadang kita berpikir bahwa hidup ini indah, begitu luar biasa. Tapi kadang kala juga jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kadang juga di dalam kekhawatiran kita takut dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini saya merenungkan kehidupan, melihat kondisi kehidupan daripada Yakub. Sesungguhnya bagi saya secara pribadi melihat firman Tuhan ini, kalau kita melihat kehidupan yang sudah kita jalani, hidup tidaklah seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah yang kita bayangkan, namun tidak sesukar yang kita sering takutkan tatkala kita menjalani kehidupan ini, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Yang sangat utama dan yang sangat penting dalam kehidupan ini, dimanapun apapun profesi kita, adalah kita membutuhkan perkenanan dan penyertaan daripada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Yang terpenting dan terutama adalah kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kita mendapatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang memang dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Namun ada kalanya di akhir karirnya dia gagal di hadapan Tuhan mendapatkan perkenan Tuhan. Contoh, Imam Eli. Dikatakan dia gagal di hadapan Tuhan karena dia gagal di dalam membimbing, mengarahkan anak-anaknya. Simpson yang memang dipilih oleh Tuhan secara luar biasa, tetapi dia tidak berkenan kepada Tuhan tatkala apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya digunakan salah dalam kehidupan. Ini menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu ketika kita melihat peristiwa cerita dari peristiwa Yakub dan Laban ini sangat menarik, dan bahkan banyak pelajaran yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik di dalam melayani Tuhan maupun di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang kita perankan hingga saat ini. Kalau saya melihat di dalam pasalnya yang ke-28, di mana pasal 29, di mana sangat jelas di situ bahwa Yakub ini sampai di rumah Laban. Singkat cerita bahwa untuk mendapatkan Rahel, dia memiliki kesepakatan dengan Laban. Dan dia berada di rumah Laban tidak mau mendapatkan sesuatu cuma-cuma. Dia harus melakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan. Lalu dikatakan bahwa mereka sepakat bahwa untuk mendapatkan anaknya itu harus tinggal di situ dan bekerja 7 tahun. Tapi bagi Yakub, 7 tahun itu serasa hanya beberapa hari saja. Karena apa? Digerakkan, didorong oleh cintanya kepada Rahel.
Saya melihat di sini bahwa kita belajar di sini bahwa seberat apapun yang tugas tanggung jawab yang diembankan pada kita, kalau digerakkan dengan cinta atau kasih, maka itu akan serasa ringan di dalam kehidupan ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Dia merasa hanya singkat waktunya 7 tahun itu hanya beberapa hari, karena apa? Cinta, kasihnya. Lalu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, saya kira kita melakukan semuanya ini pertama karena cinta Tuhan kepada kita, dan cinta kita kepada Tuhan, dan cinta kita kepada sesama. Atau ada Bapak Ibu di tempat ini yang berjeri lelah, susah payah dalam kehidupan ini, berlelah begitu saja? Pasti karena ada dorongan cinta kepada keluarga, kepada jemaat, dan cinta kita kepada Tuhan. Lalu apa yang kita pelajari supaya jerih payah kita tidak sia-sia? Kalau kita melihat arti kata jerih payah itu adalah melakukan sesuatu dengan penuh kesusahan, dibarengi dengan kesulitan-kesulitan yang begitu melelahkan fisik ini dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana supaya jerih payah kita selama ini, pelayanan yang sudah kita mulai selama ini, tidak sia-sia bagi kita, tidak sia-sia bagi keluarga dan persekutuan kita, maka mari kita bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalani setiap peran yang diberikan bagi kita. Kita bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalani peran yang diberikan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kalau yang pertama kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini sangat detail tatkala Yakub ini marah kepada Laban. Wajar kalau dia marah karena sedemikian rupa perlakuan Laban kepadanya, di mana Laban ini adalah pamannya sendiri, paman ini adalah mertuanya. Ini juga kita belajar bahwa ada kalanya jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang sering menyakiti kita dan banyak kali menyakiti kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Tapi tidak semua. Dan ini juga mengajar kita bahwa di dalam mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ini, jangan terlalu banyak kita mengandalkan mungkin keluarga kita yang memiliki posisi yang bagus, mengandalkan orang-orang yang posisinya bagus. Tetapi mari mempromosikan diri kita dengan kemampuan, talenta, dengan penuh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Apa tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan Yakub sedemikian rupa di dalam hidupnya, yaitu mempertanggungjawabkan terhadap hasil ternak yang ada. Kalau kita memperhatikan ayat 38 di situ jelas, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Dia mempertanggungjawabkan hasil daripada pekerjaannya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Saya secara pribadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, salah satu prinsip yang saya pegang dalam pelayanan adalah apapun yang terjadi di tempat pelayanan saya, itu ada di bawah tanggung jawab saya. Maju mundurnya pelayanan saya, apapun yang terjadi, apapun konsekuensi yang ditimbulkan dari tanggung jawab, saya siap secara pribadi mempertanggungjawabkannya dalam kehidupan. Tidak hanya kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi pada dasarnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia mempertanggungjawabkan hasil kerja dia di hadapan Laban. Kemudian selain itu dia mempertanggungjawabkan kontrak perjanjian antara dia dengan Laban. Dari pertama 7 tahun. Kemudian ketika dia sudah menjalaninya, diperlakukan tidak baik lagi oleh Laban. Dia akali lagi, lalu siapa yang dikasih? Dia diberikan Lea, kakak daripada Rahel ini. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita secara manusia, wah kurang ajar ini Laban ini. Kita sudah bekerja 7 tahun
sepakati bahwa 7 tahun bekerja kita sudah didorong oleh cinta yang begitu membara ini, kok dikasih Lea? Sekali lagi dia katakan, Laban katakan, ya cobalah kasih cukup 7 hari itu perjalanan rumah tanggamu sama Lea, baru kau ambil lagi ini Rahel. Ya dikasih cukup. Tetapi untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja lagi 7 tahun. Apakah ini tidak begitu kurang ajar kalau kita berpikir secara manusiawi, jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Tetapi Yakub menjalaninya dalam hidupnya, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang kita mau renungkan dari tanggung jawab Yakub ini lewat mengikuti perjanjian kesepakatan dengan Laban? Kami secara khusus sebagai pengerja gereja Kibait, ya, ada masa di mana kita harus menyelesaikan tugas kita. Kalau ukuran waktu, ya untuk saat ini 1 periode itu 4 tahun Pak ya, maksimal 8 tahun. Dan untuk kalau panjang umur itu sampai 65 tahun ya, baru bisa pensiun. Kalau Tuhan kasih umur panjang itu, apakah kita benar-benar mau menjalaninya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan pelayanan itu? Ataukah kita akan mengalami kekecewaan dalam kehidupan ini tatkala apa yang diperhadapkan bagi kita seperti yang dialami oleh Yakub dalam hidup? Bagaimana dengan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan karir selama ini? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, bahkan mungkin sementara mengalami, bahkan mungkin di masa akan datang akan mengalami hal ini. Tetaplah jalani tanggung jawab itu dengan penuh kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Pada akhirnya, bahwa yang mengamati setiap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan adalah Tuhan itu sendiri. Ada cerita yang saya pernah baca di dalam buku 8 Etos Kerja, di mana ini menceritakan seorang gembala jemaat dengan gembala sapi. Gembala jemaat dan gembala sapi sama-sama sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan diembankan kepada mereka. Gembala sapi betul-betul luar biasa di dalam menggembalakan sapinya. Dirawat, dikasih mandi, dibersihkan begitu rupa sehingga mengalami kemajuan bahkan bertambah. Lalu gembala jemaat ini juga menjalankan peranannya sebagai gembala jemaat biasa-biasa saja. Ya. Nanti kalau dihubungi, ya baru datang. Ya. Kalau ada hal-hal yang sangat mendesak pada jemaat, baru dia datang pada jemaat. Lalu tiba waktunya sama-sama mereka meninggalkan dunia ini. Lalu sampai di sorga, kedua-duanya ditempatkan Tuhan di lantai 4, hanya yang membedakan adalah kamar 5 dan kamar 6. Ini gembala sapi dan gembala jemaat sama-sama di lantai 4. Yang membedakan hanya kamar. 1 di kamar 5 dan 1 di kamar 6. Komplainlah gembala jemaat kepada Tuhan. Loh, kenapa saya berada di lantai 4 bersama dengan gembala sapi ini? Bukankah saya menggembalakan manusia-manusia yang ada? Dia menggembalakan ternak sapi yang ada. Ya, Tuhan tersenyum memperhatikan keadaan mereka. Lalu dengan bijaknya Tuhan katakan, kalau begitu, karena ada yang keberatan berada bersama-sama di lantai 4 tetapi hanya membedakan kamarnya, kalau begitu kembali ke bumi. Kembali ke bumi dengan bertukar posisi. Gembala sapi jadi gembala jemaat menjadi gembala sapi. Seiring berjalannya waktu, gembala jemaat menggembalakan sapi dengan berbagai macam tantangan yang diperhadapkan. Busuk, harus dimandikan, harus dirawat, dikasih ketemukan. Makanya baru dia sadar betapa beratnya menjadi gembala sapi. Beginikah yang dilakukan oleh gembala sapi sampai membuatnya berada pada posisi sama dengan saya. Selama ini saya merasa bahwa
saya menggembalakan jemaat selama ini, seharusnya saya lebih dari gembala sapi. Rupanya yang Tuhan lihat bukan persoalan ada pada pekerjaannya atau tanggung jawabnya, tetapi bagaimana cara kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini menjadi perenungan bagi saya dan kita jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Sejauh mana, seberapa jauh kita selama ini menjalankan berbagai peran, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya jeripaya kita tidak sia-sia dalam menjalani kehidupan ini adalah jangan menyerah dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah selagi ada kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berkarya lewat berbagai potensi kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu, saya berada di tempat ini tentunya karena salah satunya adalah tidak menyerah. Sedikit cerita tentang mulai pelayanan saya. Saya mulai masuk dalam pelayanan itu tahun 2015-16 sebagai tenaga magang di Sulawesi Tengah. Ada jemaat di situ namanya Pos PI Manggalapi. Saya di situ selama 1 tahun sebagai tenaga magang. Ya. Waktu itu juga saya sempat juga komen. Ya. Kenapa nanti setelah tidak ada yang mau ke sana baru saya dibawa, kasihan. Tapi waktu itu ya teman-teman katakan bahwa tidak ada yang mau ke sana, Ishak. Ke sana saja, nanti setelah 1 tahun kamu ditarik. Saya katakan oke, saya siap. Lalu setelah itu saya selesai, saya mau dikembalikan ke sana. Wah, saya punya pegangan ini, ada janji. Jadi saya tagih. Kalau saya dibawa ke sana lagi, saya angkat tangan. Karena waktu saya ke sana dulu, tidak ada yang mau. Karena kondisi pelayanan jauh, tidak ada jaringan, medan ke sana. Kalau hujan kadang kita menunggu air surut dulu baru bisa menyeberang. Saya katakan, jadi apa maumu? Ya, mauku tidak dikembalikan ke sana. Kemana saja, yang penting jangan ke Manggalapi. Kalau dipaksa ke sana, saya akan tenaga sukarela saja, tidak masalah juga. Melayani di gereja KBJ Jemaat Tembang Pepang bisa juga. Tapi rupanya bapak-bapak ini juga mungkin ya ada janji kita sama dia beliau dulu. Lalu saya ditempatkan ke Kakulasan. Saya di sana 2 tahun. Namanya kami 3 orang. Pertama itu dia di Makassar. Yang satu dulu itu masih di Morowali kerja. Jadi otomatis saya di Mamuju tidak ada yang bersama orang tua. Lalu 2 tahun itu saya minta kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau boleh 2 tahun saja di Kakulasan ini, di mana saja Tuhan tempatkan di Toraja, biar batasnya saja, yang penting di Toraja. Rupanya Tuhan jawab doa saya ditempatkan di Masanda, perbatasan antara Mamasa dengan Toraja. Lalu seiring berjalannya waktu saya menjalani pelayanan selama 4 tahun di Masanda, saya katakan, Tuhan, kalau saya mau dimutasi dalam tahun ini karena memang sudah cukup, saya mau Tuhan, kalau masih di Sulawesi, jangan. Kalau di Sulawesi lebih baik sekalian jauh lah. Sekalinya dibawa ke Kalimantan yang begitu jauh ke atas. Dan kehadiran saya di Pulau Pinang itu menarik. Karena sebelum saya ke sini, keluarga yang sudah pusing. Karena melihat kondisi yang ada di Pulau Pinang waktu itu banjir besar. Mereka ribut di grup. Karena kebetulan Bu Pendeta Herlina Sariawan itu adalah saudara saya, sepupu saya. Dia yang posting ke grup keluarga. Dia katakan ini tempat yang akan ditempati oleh Pak Pendeta Ishak. Sering banjir. Saya katakan di grup, kenapa kalian yang ribut? Nah saya nggak mau ke sana. Saya memiliki prinsip bahwa yang terutama adalah yang kita butuhkan adalah penyertaan daripada Tuhan sendiri dan tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan yang digambarkan Yakub di sini adalah begitu beratnya dalam menjalani kehidupannya, tetapi ia tidak menyerah di dalam hidupnya. Tetapi karena sikap tidak menyerah itu, lahirlah sikap ketekunan, kesabaran, dan ketabahan dalam menjalani hidupnya.
Dia tidak menyerah. Lalu yang dilatih di situ adalah kesabaran, ketekunan, dan juga daripada ketabahan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Dari sikap tidak menyerah membuatnya menikmati apa yang seharusnya dia nikmati dalam hidupnya itu. Dia tidak mau menikmati kekayaan daripada Laban dengan cuma-cuma jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi dia rela bekerja selama 6 tahun lamanya demi mendapatkan kekayaan daripada Yakub itu. Dan di mana dikatakan bahwa dia bekerja sedemikian rupa mengembangkan kemampuan sampai dikatakan bahwa untuk mengawinkan hewan-hewan itu ada ramuan-ramuan yang dibikin lalu diminum oleh hewan itu, lalu lahirlah yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang, yang menjadi kesepakatan mereka bahwa itulah yang akan menjadi upah. Menjadi perenungan bagi kita jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mendapatkan penyertaan Tuhan, kita akan menikmati apa yang sepantasnya Tuhan telah persiapkan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi lakukanlah dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan penuh ketabahan dalam kehidupan. Pada akhirnya apa yang Tuhan telah persiapkan akan kita nikmati. Bukankah kita sering berdoa jemaat Tuhan, meminta kepada Tuhan? Kalau kita berani meminta kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita siap menjalani proses ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, dalam setiap jari lelapaya kita pasti ada pencapaian-pencapaian yang membuat diri kita bangga, membuat keluarga kita bangga, membuat orang lain bangga. Tetapi mari kita, yang pertama kita lakukan adalah mengakui penyertaan daripada Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-42 di situ dikatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Di dalam pasal 31 ayat 24 di situ dikatakan, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini menunjukkan bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan Yakub, dia mengakui penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena sebelum sampai di Laban, dia sudah berjumpa Tuhan lewat mimpi. Di dalam pasal 28 di situ dikatakan bahwa dia melihat tangga sampai ke sorga. Lalu malaikat Tuhan bolak-balik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya bahwa aku akan menyertai engkau kemana engkau pergi sepanjang hidupnya. Dan pada akhirnya Yakub menjalani hidupnya itu sampai pada akhirnya pun Tuhan yang berfirman kepadanya bahwa kembali ke negerimu, yaitu Kanaan, sebagaimana janjiku kepada nenek moyangmu Abraham, itu akan kamu raih dalam kehidupan ini. Ini menunjukkan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita melakukan setiap peran dan tugas tanggung jawab kita, kita mengakui dan kita mengaminkan penyertaan Tuhan, lalu kita mencapai apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, yang paling utama yang kita harus lakukan adalah mengakui penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Di sini betul-betul saya dan mungkin jemaat Tuhan kita belajar untuk apapun pencapaian kita dalam kehidupan ini, katakanlah kepada dirimu bahwa semua saya capai ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Tidak ada alasan untuk bermegah
di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita capai saat ini, hanyalah titipan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita bersama-sama untuk kita pergunakan di dunia ini untuk menjadi alat berkat, alat shalom bagi orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Jadi mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama sedang berjuang dalam kehidupan ini. Tugas demi tugas, tanggung jawab demi tanggung jawab Tuhan percayakan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Sebagaimana salah satu pujian yang sering kita kumandangkan, hidup ini adalah kesempatan. Ketika saya membaca lagu ini dan mencari latar belakangnya, rupanya lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan pendeta yang pada saat itu kalimat demi kalimat ini direnungkan tatkala dia sedang menyaksikan anaknya yang masih muda itu mati dalam keadaan kecelakaan lalu lintas. Yang masih muda. Lalu dia katakan bahwa ya, betapa singkatnya hidup di dunia ini. Dan kita tidak tahu seperti apa kematian datang itu kepada kita. Oleh sebab itu, selagi masih ada kita hidup di dunia ini, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka mari kita pergunakan sebaik mungkin dalam kehidupan ini. Sampai kita kembali kepada Tuhan dengan penuh sukacita didapatkan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan. Melalui kehidupan ini bersama dengan proses Tuhan. Dan tatkala mencapai apa yang kita dambakan, mencapai apa yang Tuhan telah persiapkan bagi kita, mari kita katakan, semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang saya alami hingga saya berada di titik ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sejenak kami telah merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sekiranya kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kembali memperingatkan kami bersama-sama, meneguhkan kami bersama-sama untuk benar-benar menjalankan tugas kami dengan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Pantang menyerah, karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan telah persiapkan, Tuhan pasti sertai kami untuk meraihnya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam hati kami masing-masing, amat lebih memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan yang Tuhan beri. Lanjut kehidupan kami, pelayanan dan penyembahan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan telah memberkati kehidupan kita siang hari ini. Mengajarkan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketekunan dan mengakui penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kepada hambanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan rumah tangganya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut dalam pujian kita akan bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dan yang bertugas kolektan hari ini, Bapak Penatua Yohanes Mujanto, Bapak Hasan Suang, Diaken Yulana Mamahit, kami gantikan. Ibu Maria Parenta, Diaken Agustina Lolong, dan Ibu Ludia Jome. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahyamu. Memandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injil menyertai yang terlelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah,
kirimlah bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Ayat yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah, kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Ayat yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah banyak jiwa dalam dosa menyelam, kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan pertolongan Tuhan sehingga telah memberi kami kesempatan yang indah pada saat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu sehingga boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk terus bertanggung jawab dan pantang menyerah dalam kehidupan kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga setiap jerih payah kami tidak sia-sia. Kami berdoa kepadamu untuk hamba Tuhan yang telah berdiri di hadapan kami menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati sehingga boleh diberkati Tuhan dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Kibai Jemaat Pulau Pinang. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan memberi kami kesempatan untuk memberi persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang telah kami beri boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang telah memberi, bahkan kami semua. Kiranya Tuhan memberkati kami apa yang sisa bagi kami, sehingga kami terus pakai untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk setiap umat Tuhan yang mengangkat pelayanan pada hari ini, sehingga diberikan kembali kekuatan bagi mereka, sehingga dalam mengangkat pelayanan ke depan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati dalam sepanjang kehidupan. Ya Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama dengan saudara Samri, Tuhan telah tolong dalam pekerjaan sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dalam tempat ini untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kapan rencana akan kembali ke tempat kerja untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan yang akan membuka jalan sehingga tetap dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan setiap harinya. Kami pun datang bersyukur kepadamu bersama dengan anak kekasih Elvano, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati. Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi pada tanggal 6 yang lalu. Kiranya dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan boleh bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dan Tuhan terus memberkati dalam pertumbuhan secara jasmani dan rohani. Kami pun datang berdoa kepadamu untuk saudara Windy
yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberi pemulihan kepadanya, sehingga dalam menjalani kehidupan boleh menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, dan boleh melihat bagaimana Tuhan berdaulat atas kehidupan kami, dan Tuhan memberikan pemulihan secara sempurna. Kamu pun tidak lupa berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu Tabita Ramang yang pada saat ini dalam keadaan duka cita. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, memelihara kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa setiap acara-acara yang akan dilaksanakan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Persembahan kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat disilakan berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, Ku kagum akan Engkau. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum
hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta tuntunan dan penyertaan-Nya dari Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik siang hari ini, dan biarlah semua itu dapat membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam berita gereja, dan majelis yang bertugas dipersilakan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong memberkati kita dalam ibadah penyembahan kita pada siang hari ini. Bahkan kita bersyukur bahwa kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ishak Sarira SPDK. Kiranya Tuhan kembalikan kekuatan kepada hamba-Nya untuk tetap setia melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Ketika kembali sebentar ke Pulau Pinang, kiranya Tuhan memberkati tiba dengan selamat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun jadwal pelayanan kita dalam minggu sepekan. Hari ini tanggal 12 Oktober 2025 ada ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Susilo, seperti biasa dilaksanakan pada pukul 18.30. Oh maaf, ini dimajukan karena sebentar malam kita akan menghadiri ibadah di keluarga dari Mama Edo yang akan dilaksanakan jam berapa nanti? Jam 7 malam. Berikut Jumat tanggal 17 bulan 10 2025 ibadah doa sekolah minggu di tempat ini seperti biasa jam 17 atau jam 5 sore, kemudian jam 7 malam ibadah dewasa, jam 7 malam. Tanggal 18 Oktober 2025, ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Daniel Takdungan yang dirangkaikan dengan persekutuan kaum pria dan persekutuan kaum wanita. Berikut tanggal 19 Oktober 2025 ibadah rumah tangga dirangkaikan dengan PKM PKP di keluarga Bapak Martin Palinggi. Minggu tanggal 19 Oktober 2025 ibadah sekolah minggu di tempat ini dimulai jam 7.30 dan dilanjutkan dengan ibadah dewasa pada pukul 9. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh jemaat
mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dan Tuhan memberkati kepada Ananda Elvano Xavier Takdungan tanggal 6 Oktober 2025, Anakda Etlensi Awan tanggal 8 Oktober 2025, Bapak Albert Ponpanan tanggal 9 September 2025, Ibu Cornelia Tetonapa tanggal 12 Oktober 2025, dan Bapak Susilo tanggal 12 Oktober 2025. Disampaikan bahwa pada hari ini ada pertemuan remaja yang akan dilaksanakan di Gereja Kibait Gotong Royong jam 2 siang. Jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki anak remaja diingatkan kembali bahwa pada siang nanti jam 2 ada pertemuan remaja. Kemudian sesuai dengan keputusan Sinode bahwa di tengah-tengah jemaat akan dijalankan proposal pembangunan dari Gereja Kibait Jemaat Batam. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu atau terbeban untuk mengisi proposal tersebut, disilakan. Disampaikan pula bahwa hari ini ada basar untuk pencarian dana Natal, yaitu keripik singkong, keripik pisang, dan kacang disco. Harga 20.000 per bungkus. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang bertugas pada minggu depan atau hari Jumat untuk dapat mengingat tugas-tugasnya masing-masing, sehingga semua pelayanan kita boleh berlangsung atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu, Tiap orang harus tahu. tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita hentar kita bergema. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu. Semua orang harus tahu, Tiap orang harus tahu. tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema.